Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di Morning Briefing pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2015 yang akan membahas mengenai auto chartis. Baik, Pak Dwi, silakan dimulai untuk Morning Briefing hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Aviono. Baik, langsung saja kita melihat dari auto chartis sendiri. Saya ulangi kembali, sebetulnya pada kali ini lebih banyak kita membahas mengenai penggunaan dari data-data statistik yang saya rasa sangat membantu. Kemudian ini juga menjadi penguat percaya diri kita untuk menjual dari produk PT Monex Investindo Futures melalui tools-toolsnya. Salah satunya adalah auto chartis. Kemudian auto chartis memberikan sinyal selain dari web juga melalui email. Saya ulangi kembali, melalui email. Jadi kalau kita melihat dari beberapa informasi yang diberikan oleh auto chartis, email ini juga sangat berguna Pak Paul dan rekan-rekan semuanya. Dikarenakan saya contohkan untuk kejadian kemarin pada jam 5.30 dikasih tahu ke kita atau diinformasikan bahwa terjadi tren yang cukup bagus dari dua pattern yang teridentifikasi secara berbeda, yaitu di rising wedge. Ini ada pola BJ meningkat, artinya ini sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Ya jadinya rada aneh Pak Paul ya, BJ meningkat. Sebetulnya ini rising wedge. Kemudian interval yang terbaca teridentifikasi 30 menit, probabilitas di 63,26% mengarah ke bawah arahnya. Kemudian pada sisi kanan terlihat support telah tersentuh atau breakout juga di interval 30 menit untuk pound sterling yen. Pola pembacaan dari dua pattern yang terbaca melalui support kemudian juga melalui chart pattern mengindikasikan arah yang cukup deras ke bawah. Nah, apabila kita melihat dari rising wedge sendiri, memang secara statistik di sini terbaca di 57% di time frame 15 menit. Kemudian bagian dari triangle juga saya rasa di 58%. Kemudian hal ini tidak usah dikhawatirkan dikarenakan dua pattern terbaca bersamaan sehingga saya rasa masih bisa ditoleransi untuk diabaikan untuk statistik ini meskipun bertanda merah. Yang paling utama kemarin yang setelah saya amati bahwa pembacaan terbaik dari auto chartis untuk sementara ini, karena ini setiap hari berubah Pak Paul dan rekan-rekan semua, setiap hari berubah, terbaca jam terbaik terbaca di auto chartis ternyata kebanyakan di 15 menit. Bagian atas itu langsung melalui web performance statistik dibaca GMT plus 2, kemudian jamnya juga jam 00 waktu Monex atau GMT plus 2, Monex Trader, yang di bawah sudah diganti menjadi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekitar jam 5, dimulai dari jam 5 karena ditambah 5 jam. Baik, yang akan kita bahas adalah yang di bawah saja. Nah ini dia. Kemarin remaining jam 5.30, kemudian di sini jam 9.00 ya, 9.00 menempati persentase keberhasilan terbesar pada time frame permulaan setiap harinya, yaitu 15 menit. Di 15 menit. Kemudian selanjutnya di atas di 70% terbaca di jam 12 siang, jam 1 dan jam 2. Di sini ada sekitar 15 menit persentase keberhasilan di atas 70%. Ada berapa jam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jam berturut-turut dalam 24 jam. Yaitu jam 9 pagi, jam 12, jam 13, jam 14, jam 17, jam 18. Nah, ternyata di sini cukup efektif auto chartis membaca mengidentifikasi di 15 menit. Dengan time frame 15 menit, maksimal terbaca yang terbaik adalah jam 18. Kemudian saya ulangi kembali untuk 30 menit, ternyata terbaca cukup bagus di jam 1 dan jam 2 siang ya, jam 14, kemudian hingga jam 22, sekitar jam 10 malam di sini. Nah, di sini terbukti dari beberapa bahasan atau beberapa perhitungan dari auto chartis sendiri,
di 60 menit ternyata menempati posisi tertinggi dari beberapa persentase di atas 70%, yaitu jam 4 subuh. Namun kalau kita melihat di sini, ini lebih cocok dipergunakan untuk transaksi jangka menengah ya 60 menit. Nah, apabila Anda tidak mau kerepotan untuk melihat jam atau terpaku dengan jam, maka pakailah yang 15 menit. Dikarenakan probabilitas cukup banyak keluar di 15 menit hingga jam 18.00. Nah, ini kita buktikan dengan transaksi yang terjadi kemarin. Ya, transaksi yang terjadi kemarin juga sama di sini terbaca. Di sini terbaca dengan pound sterling Swiss ya, pound sterling Swiss, pound sterling yen juga mengalami penurunan. Sehingga kita memasuki posisi untuk sell di pound sterling. Nah, ini kita masuk ke pound sterling yen pada jam, ini kan jam 4.208. Nah, kalau kita melihat dari sini, jam 4 itu adalah jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Di Monex Trader sendiri terbaca sekitar jam 4:08 ya. Identifikasi kita memasuki posisi, manakala pada pagi hari tadi, pada pagi hari kemarin, pound sterling yen diidentifikasi dengan posisi sell dengan 2 chart. Kita masuk posisi, kemudian ternyata memang betul terbukti pada jam 14.30. Nah, perjalanan dari jam 9 pagi hingga jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, ternyata mencapai perolehan yang cukup lumayan di sini, yaitu sekitar $1.876 dengan kuantita lot yang cukup besar ya. Karena percaya diri kita memasuki 2 chart pattern yang berbeda dengan arah yang sama untuk pound sterling yen. Kemudian ini kita batasi untuk take profit di 60 menit. Saya rasa kemarin tercapai hingga ke batasan stop loss di 240 menit atau di kisaran 4 jam 185.88. Kejadian yang sesungguhnya terjadi kemarin ternyata mencapai take profit berdasarkan sinyal yang kita dapat melalui reminding alert dari email di AutoChartis. Kemudian kita memasuki posisi di Monex disesuaikan dengan jam yang sama. Kita sesuaikan jam yang sama, kemudian kita memasuki posisi. Nah, ini semuanya membuktikan bahwa AutoChartis memberikan data statistik yang cukup bagus, sehingga kita dapat mengikuti dari time frame yang terbaca yang secara optimum, yaitu di kisaran 15 menit. Karena banyak indikasi yang terbaca di situ. Dan juga tidak terlalu lama ya kita untuk bertransaksi maksimal hingga jam 18.00. Sesudah itu tidak ada data terbaca di atas 70% probability untuk kebenaran data. Demikian Pak Paul, beberapa ulasan, saya kira hanya review saja mengenai data-data yang dikeluarkan oleh AutoChartis sehingga kita dapat mengikuti transaksi AutoChartis dari 15 menit saja. Demikian Pak Paul. Menarik sekali ya untuk penempatan jam ini yang kita dapat manfaatkan untuk menawarkan kepada nasabah-nasabah Pak Dwi ya. Ya. Bagaimana Pak Dwi kalau misalkan bagaimana? Kalau misalkan ada nasabah yang tradingnya buy news jam 7:30, bagaimana malam? Saya kira penggunaan AutoChartis dapat dijadikan patokan. Namun kita harus sesuaikan jenis news apa yang keluar, kemudian juga kita harus perhitungkan besaran range. Nah, kalau range yang terjadi kita dapat mempergunakan dari volatility. Volatility adalah rata-rata maksimum dan minimum yang terjadi dari time frame yang dibaca. Jadi kita bisa menempatkan posisi limit di atas, kemudian buy limit di bawah, sell limit di atas dan buy limit di bawah berdasarkan volatility yang dibaca. Namun memang harus kita akui, harus kita mempunyai studi yang cukup akurat untuk membaca tentang non-farm payroll, Pak Paul. Sehingga hal itu dapat kita bareng-bareng kita menghitung berapa persen kebenaran untuk di news-news besar yang akan terjadi yaitu mempengaruhi dari performa dari AutoChartis sendiri.
Baik Pak Dwi, mungkin bisa langsung kita simpulkan Pak Dwi ya. Ya, nah ini dia sebagai panduan juga untuk memasuki posisi berdasarkan waktu. Jadi beberapa nasabah juga mungkin mengeluhkan saya nggak punya waktu, waktu bagusnya di jam berapa. Nah, dengan adanya auto chartis sendiri terjawab sudah bahwa 15 menit maksimum jam 18 apabila kita ingin mengikuti jam di time frame 15 menit. Apabila di 60 menit ya kita sudah punya jawaban juga. Ternyata sangat efektif di time frame 60 menit terbaca di jam-jam tertentu. Ini berdasarkan jam. Jadi jawaban-jawaban dari kita mengacu terhadap auto chartis itu sangat bagus karena sudah dihitung Pak Paul. Setiap hari itu berubah. Mungkin hari ini juga berubah. Nah, tools ini dapat membantu kita untuk menjelaskan ke nasabah. Mungkin bisa saya simpulkan auto charge ini sebagai panduan untuk masuk posisi berdasarkan waktu terbaik di 15 menit. Contohnya waktu terbaiknya adalah di sekitar jam 5 sore sampai jam 18. Itu kemudian untuk yang time frame 30 menit itu terbaca di jam 5 sore dan jam 6 sore. Kemudian untuk time frame 1 jam itu di waktu terbaiknya adalah di jam 4 subuh ya Pak Dwi ya, di 78. Yang di bawah itu sudah waktu Indonesia bagian Barat Pak Paul. Yang di bawah sudah waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau di jam 6 ya di time frame 60 menit terbaca di jam 4 sore, kemudian jam 18 atau jam 6 hingga ke jam 4 subuh Pak Paul. Baik Pak Dwi. Dan kita juga dapat memanfaatkan tools auto chartis ini yang sangat membantu baik melalui auto chartis web dan bisa langsung juga kita dapat membacanya melalui email alert Pak Dwi ya. Dapat kita manfaatkan. Baik, kemudian juga auto chartis adalah tools yang sangat membantu dan sangat gratis, dapat digunakan juga baik di akun demo, bisa dicoba dan bisa digunakan juga untuk real time, untuk real account juga, dan sangat-sangat mudah diterapkan Pak Dwi ya. Terbukti dengan di trading kompetisi ini return of investment-nya bahkan mencapai 30% ya Pak Dwi ya. Baik Pak Dwi, kita tutup saja morning briefing ini. Semoga morning briefing ini dapat berguna bagi rekan-rekan semua dan menjadi bahan untuk dapat ditawarkan kepada calon nasabah kita. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu di morning briefing selanjutnya.